Selamat sore Ibu Siti Fatimah. Sore Nah Pak Sahat. nah seperti tadi apa yang sudah kita, kita diskusikan pada saat pagi hari ya, katanya kan ini Bu Fatimah mau sharing-sharing nih sama saya, ya. Jadi, tadi saya bilang, "Ya udah Bu Fatimah kita via Zoom aja sharing-sharing-nya," gitu. Nah sekarang ingin saya tanyakan, sebenarnya, kira-kira apa nih yang ingin Ibu sharing kepada saya seperti itu? Berkaitan dengan masalah apa gitu? Iya, baik Pak Sahat. Jadi saya ini di sekolah mengalami eh, sedikit kendala ya terkait Mhm, proses pembelajaran di kelas. iya. Jadi pada saat jam pembelajaran saya itu masih ada siswa saya tuh Pak Sahat ketika saya menjelaskan dia itu tidak mau fokus, kemudian ada yang selalu menguap, ada yang izin ke kamar mandi. Nah, itu masalah yang sedang saya hadapi di sekolah saya, Pak Sahat. Mungkin metode pembelajaran saya mungkin ada yang kurang sehingga membuat siswa itu sibuk dengan aktivitasnya sendiri. Oh, emang Bu kalau boleh saya tahu nih kira-kira biasanya Ibu menggunakan model pembelajaran apa? Biasanya saya, Pak, ceramah dulu, saya menjelaskan materi. Setelah saya menjelaskan materi, kemudian anak-anak saya suruh bertanya. Tetapi mereka juga tidak merespon sih, Pak. Saya suruh bertanya, mereka diam saja. Setelah itu ya sudah, berarti saya langsung aja kasih tugas buat kelompok, kerjakan tugas ini. Nah, nanti dalam kelompoknya juga masih ada tuh Pak Sahat, siswa yang tidak mau ikut bergabung. Maksudnya dia tuh maunya terima aja jawabannya itu, tidak mau mengeluarkan pendapat atau idenya. Oh, Seperti itu, Pak. nah, selama ini kan Ibu sudah menggunakan metode apa tadi, ceramah seperti itu ya, Bu, ya? Kemudian salah satu metodenya. Ada nggak sih Bu metode lain ataupun model pembelajaran lain yang Ibu gunakan seperti media media pembelajaran apa seperti itu? Iya. Untuk media pembelajaran mungkin saya akan lebih sering menggunakan PPT Pak ya, sama video supaya lebih menarik lagi. Kemudian kan selama kita ikut program ini kan kita sudah belajar bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi Pak. Mungkin itu akan saya coba terapkan supaya siswa itu mau mengikuti pembelajaran dengan senang hati tanpa ada masalah-masalah. Oh, nah sekarang, eee, tadi kan permasalahannya peserta didik Ibu ya, itu kurang fokusnya kurang, kemudian suka nguap, kemudian suka keluar-keluar ya, Bu, ya? Nah, Iya, baru izin ke toilet. ada lagi yang ketika dilaksanakan diskusi, dia hanya terima bersih saja, ya seperti itu ya? Dan Iya, kemudian Pak. Ibu sudah melaksanakan metode metode berceramah seperti itu dan Iya. menggunakan media pembelajaran ya PPT baru. Nah, sekarang, eee, ada lagi nggak sih Bu hal lain yang Ibu lakukan selama ini ya, akan tetapi, eee, itu menurut Ibu sudah menarik, hanya saja, ketika diaplikasikan di lapangan, nyatanya anaknya nggak tertarik seperti itu. Sempat saya coba selingin Pak saat ketika saya selesai menjelaskan atau mereka Heeh, sebelum presentasi saya selingin dengan ice breaking. heeh, Ya memang sih fokusnya anak-anak setelah ice breaking itu fokus lagi, tapi setelah itu beberapa menit heeh. kemudian sudah Pak, kembali lagi dia dengan kesibukannya sendiri, seperti itu Pak. Oh, nah, jadi kalau kira-kira kalau boleh saya tahu nih, rencananya nih, apa nih yang akan Ibu lakukan seperti itu? Selain menggunakan PPT yang menarik dan juga ice breaking, kira-kira ke depannya apa nih yang akan Ibu laksanakan agar fokus ataupun masalah Ibu itu bisa ini diatasi seperti itu? Sepertinya Pak saat saya akan coba menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi Mmm, supaya minat siswa itu sudah terarah. Jadi yang sukanya visual nanti ke visual, audio mhm. ke audio, kinestetik ke kinestetik. Mungkin seperti itu Pak, rencana saya ke depannya. Oh, oke oke. Nah, lantas kalau nanti misalnya Ibu menggunakan menggunakan, strategi pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, kira-kira
apa nih yang menjadi indikator keberhasilan Ibu dalam penggunaan strategi pembelajaran tersebut? Saya katakan berhasil tuh yang pertama tuh tujuan pembelajarannya tercapai. Kemudian anak-anak itu Pak fokus dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Jadi tugasnya ini sudah sesuai dengan minat mereka. Di situ nanti saya melihatnya Pak. Oke, nah lantas nanti kira-kira siapa yang bakalan bisa membantu Ibu ya untuk menyiapkan seperti PPT yang menarik, media pembelajaran yang menarik, atau MPI ya, media pembelajaran interaktifnya yang menarik. Itu kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu di sana? Mungkin saya akan meminta bantuan dari rekan sejawat Pak ya. Kan kami itu kan di sini ada 3 kelas. Nah, saya itu memegang 1 kelas, ada teman saya yang satunya itu memegang 2 kelas. Mungkin kami bisa saling berbagi, saling membantu. Nanti bisa sama-sama kita gunakan gitu nah Pak. Oh, berarti nanti akan diskusi dengan rekan guru tapi yang masih dalam satu mapel ya, Bu ya? Oke. Iya, rekan sejawat saya yang masih sama-sama mata pelajaran yang kami ampu. Oke. Nah, lantas ya, bagaimana sekarang perasaan Ibu ya terhadap permasalahan yang baru Ibu sampaikan kepada saya? Terus apakah kira-kira setelah saya bercerita ya. Setelah saya bercerita dengan Pak Sahat, saya bisa menemukan Pak ya, apa sih yang harus saya lakukan supaya siswa itu bisa mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir dengan fokus. Kemudian saya juga bisa mengajak rekan sejawat saya untuk bersama-sama membuat media pembelajaran atau menyiapkan modul ajar yang berdiferensiasi. Iya, nah itu sangat bagus sekali ya Bu ya. Artinya Ibu bisa membangun relasi dengan rekan sejawat rekan kerja Ibu. Nah, di satu sisi nanti itu bisa mengurangi bebannya Ibu dalam mempersiapkan media pembelajaran seperti itu. Jadi kan media pembelajarannya bisa saja dipakai sama Ibu dan juga bisa digunakan sama rekan Ibu yang tadi yang satu mapel sama Ibu tadi gitu. Nah, sekarang apakah permasalahan Ibu itu sudah apakah permasalahan yang Ibu alamin selama ini sudah bisa menemukan apa nih jawaban dari solusi dari permasalahannya? Iya. Karena ini kan kita baru maksudnya saya baru bertemu dengan Pak Sahat, kemudian Pak Sahat itu mencoba membantu saya dengan memberikan masukan-masukan. Mungkin setelah ini bisa dipraktekkan dengan harapan ya seperti itu Pak, bisa menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan lah bagi murid. Nah iya Bu, jadi saya yakin kalau misalnya Bu Siti itu bisa ya, apalagi pengalaman Bu Siti kan itu sudah lama menjadi guru gitu ya. Jadi saya sangat merasa senang ya, merasa bangga akhirnya Ibu Siti bisa menemukan solusi dari permasalahan Ibu sendiri ya. Oke, nah semoga nanti apa yang menjadi rencana Ibu nanti itu bisa terrealisasi dan permasalahannya bisa segera diselesaikan seperti itu. Oke, cukup sekian ya Bu ya, karena saya ada kegiatan lain. Iya, terima kasih Pak Sahat. Oke, sama-sama Ibu.